Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niaza, saya CGP Angkatan 3 Kabupaten Biren. Fasilitator saya adalah Bapak Temi Samsu Taufik dan Ibu pengajar praktik saya adalah Ibu Nisrina. Hari ini saya akan memaparkan hasil kerja saya di koneksi antar materi modul 3.1A9, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran? Salah satu konsep yang dikenalkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah momong, among, dan ngemong, yang kemudian dikembangkan menjadi 3 prinsip kepemimpinan di Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtolodo, Ingarso Bangunkarsa, Tutfuri Handayani. Ingarso Sungtulodo, di depan memberi teladan. Sebagai pemimpin, guru harus dapat mengidentifikasi masalah sebelum mengambil keputusan yang nantinya akan menjadi teladan bagi murid. Ing madyo mangun karsa, di tengah membangun karsa ataupun kemauan. Sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan, guru harus dapat mengambil keputusan yang dapat memberikan semangat kepada siswanya. Tutwuri Handayani, dari belakang mendukung. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat mengambil keputusan yang memberikan dorongan kepada murid agar dapat menjadi lebih merdeka. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang akan kita ambil sangat dipengaruhi oleh nilai dalam diri kita. Maka sangat penting untuk memupuk nilai-nilai positif dalam diri kita yang nantinya akan berpengaruh di setiap keputusan yang kita ambil. Bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Coaching merupakan keterampilan yang sangat penting dalam menggali suatu masalah. Konsep coaching Tirta sangat tepat dikombinasikan dengan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan sebagai pertimbangan keputusan yang diambil. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali pada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Pada studi kasus yang berfokus masalah etika atau moral, diperlukan kesadaran diri dan keterampilan sosial untuk mengambil keputusan. 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan, terutama uji legalitas, dapat digunakan untuk menentukan apakah masalah tersebut termasuk bujukan moral ataupun dilema etika. Apabila permasalahan yang dihadapi merupakan bujukan moral, maka jelas sebagai guru kita harus kembali kepada nilai-nilai kebenaran. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat tentu akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman seperti yang kita inginkan. Untuk melakukan perubahan diperlukan suatu pendekatan yang sistematis dan terarah. Dalam hal ini, kita menggunakan pendekatan inquiry apresiasi bagja untuk melakukan perubahan ke arah lebih baik.
kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah paradigma di lingkungan Anda? Pada kasus dilema etika, keputusan yang kita ambil pada dasarnya dibenarkan secara moral, tetapi kita tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam pengambilan suatu keputusan. Kita harus memikirkan hasil akhir dari keputusan yang kita ambil, peraturan yang mendasari keputusan tersebut, serta harus dapat menciptakan lingkungan positif, kondusif, aman, dan nyaman, sesuai dengan prinsip berpikir berbasis peduli. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan muridnya? Guru diibaratkan seorang petani yang menyemai benih. Benih tersebut akan tumbuh subur apabila dirawat dan dijaga dengan baik. Seorang guru bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi yang dimiliki murid, sebagaimana petani yang menyemai benih untuk mendapatkan hasil keputusan yang baik. Setiap keputusan guru akan berpengaruh pada masa depan murid. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul sebelumnya. Pengambilan keputusan, di mana pengambilan keputusan merupakan kompetensi yang harus dimiliki guru, berlandaskan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan pemimpin pembelajaran. Bagja, pengambilan keputusan harus berdasarkan budaya positif dan menggunakan jalur bagja yang akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Kesadaran penuh. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh untuk menghantarkan muridnya menuju profil pelajar Pancasila. Dilema etika dan bujukan moral. Dalam pembelajaran menuju profil pelajar Pancasila, ada banyak dilema dan bujukan moral sehingga diperlukan panduan 9 langkah pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah agar keputusan tersebut berpihak pada murid dan terwujudnya merdeka belajar. Demikian pemaparan saya untuk koneksi materi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.